Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, ada request dari jamaah teman tentang seputar tawasul, karena problematika tawasul, pro kontra tawasul, polemik tawasul. Sebenarnya apa yang dimasalahkan? Tidak ada masalah. Tawasul itu adalah syariat, tawasul itu adalah tuntunan Islam. Tawasul itu ada dalam Al-Quran. Allah sendiri dalam Al-Quran berfirman, surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertawasulah supaya engkau sampai kepada Allah. Ini kalau kita runtut antara iman, takwa, tawasul, Masya Allah. Berarti tawasul ini juga bagian daripada takwa, dan disuruh kepada orang-orang yang beriman, karena wabdahu awal daripada ya ayyuhalladzina amanu. Berarti orang yang bertawasul ini orang-orang yang beriman, yang mendapatkan khitab tawasul, mendapatkan perintah tawasul adalah orang-orang beriman. Jadi apa yang dimasalahkan? Lah, tawasul itu memang aqdomul wasilah, aqdomut tawasul adalah dengan bitta'ah, bittaqwa, dengan taat dan takwa. Lah, kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah bertawasul kepada Nabi, bertawasul kepada para wali, itu juga tidak bertawasul kepada manusianya, tapi hakikatnya bertawasul kepada amalnya, bertawasul kepada kemuliaannya di sisi Allah. Jadi la farqa bainana bainal hayat wal mamat, tidak ada beda bagi kami antara orang hidup dan orang mati. Tapi li'annahum auliyaullah, kami menganggap karena mereka kekasih-kekasih Allah. Walaupun hidup, kalau Allah tidak mentakdir, tidak mengulurkan kekuasaannya lantaran dia, juga tidak ada manfaatnya. Ada orang terjatuh, ada orang terperosok. Walaupun banyak orang hidup, tapi kalau tidak ada takdir dari Allah juga tidak bisa. Jadi semua tetap biqadarillah, biqudratillah, dengan takdir Allah. Nah, wasilahnya macam-macam. Orang yang tidak mau tawasul, orang yang anti tawasul, saya mohon kalau sakit jangan pergi ke dokter. Kenapa? Ke dokter itu juga bertawasul. Orang anti tawasul, tidak mau bertawasul, kalau sakit jangan minum obat. Kadang tidak hanya minum obat, malah menyuruh orang sakit kepala. Kenapa kau cenut-cenut sakit kepala? Minum botrek. Saya kemarin sembuh minum botrek loh. Ini kita harus tahu betul antara bahasa hakiki dan bahasa majas. Seluruh hal yang ada di bumi apabila diucapkan orang beriman itu banyak yang mengarah kepada majas. Ambata Rabiul Baqal, musim penghujan menumbuhkan sayuran. Maksudnya apa? Allah lantaran musim penghujan. Tapi kalau diucapkan oleh orang kafir maka akan lari kepada hakikat. Jadi tawasul tidak ada masalah. Tawasul adalah syariat, tawasul adalah tuntunan. Masalahnya kita bertawasul tidak kepada makhluk, tapi kepada amal baiknya, kepada kemuliaannya. Semuanya adalah biqadarillah, biqudratillah. Nah, caranya macam-macam, dengan mengirimi Fatihah terdahulu kepada orang-orang soleh, mengirimi Fatihah, memberikan hadiah-hadiah kalam thayyibah sambil menaikkan rasa. Nah, orang itu ada tawasul itu bagi orang-orang pengamal tawasul ini. Pengamal tawasul, dengarkan, kita bertawasul itu jangan santai-santai. Enggak, kita menaikkan rasa, hati kita naikkan set. Rasanya itu sampai bersanding kepada Rasulullah. Rasanya bersanding dengan Sunan Ampel. Rasanya bersanding dengan wali-wali yang kita hadiah Fatihah. Lah, sekitar rasa sudah ngerogo sukmo,
sudah meninggalkan raga, sudah bersama dengan wali, harapannya hajat kita sudah dekat dengan Allah. Dengan tawasul, pertama, ada wali-wali itu memiliki wazifah istiqomah, kesenangan, zikir yang beliau istiqomahkan ketika berjuang, ketika hidup. Seperti Sunan Ampel, senang-senangnya Fatihah. Kalau bertawasul ke Sunan Ampel melalui Fatihah. Syekh Ja'far Ma'ruf, senang-senangnya Al-Ikhlas. Ketika bertawasul, banyakkan Al-Ikhlas di sana. Aulia Batu Ampar, senangnya hatam Quran. Ketika bertawasul, hatamkan Quran dengan kita hadiahkan, ya Allah, wasilah Syekh Ja'far Ma'ruf, wasilah Sunan Ampel, wasilah Wali Songo, wasilah Bujuk Batu Ampar. Mudah-mudahan Engkau ijabah doa saya. Mudah-mudahan Engkau berikan apa yang menjadi keniatan saya. Mudah-mudahan Engkau kabulkan seluruh permintaan saya. Ada cerita, 3 orang kemalaman dan kehilangan jejak. Mereka sampai masuk di tengah hutan, akhirnya bernaung, berteduh di dalam gua. Hujan lebat, tiba-tiba gempa. Mulut gua tertutup oleh batu besar. Didorong orang 3, tidak ada yang mampu. Didorong orang 3, tidak mau. Sampai lemes. Akhirnya udah gini saja. Kalian punya amal apa yang kalian anggap diterima oleh Allah, yang kalian anggap Allah ridho. Yang satunya pernah memberikan orang tua apa, minta, ya Allah, apabila amal ini Engkau ridho, mudah-mudahan batu ini tergeser, cas. Ini hati soleh. Berarti orang yang anti tawasul tidak menerima hati soleh. Yang satunya bertawasul, ya Allah, saya pernah begini, mudah-mudahan seandainya amal ini Engkau ridho, batu ini tergeser, cas. Masih belum bisa keluar. Yang terakhir, ya Allah, saya pernah begini, seandainya Engkau ridho, mudah-mudahan batu ini cas, sampai bisa keluar. Kalau ini hati soleh, berarti dia bertawasul dengan amalnya. Ketiga orang ini bertawasul dengan amalnya. Sama kita bertawasul dengan wasilah amal dan takwa para wali, amal dan takwa para nabi. Jadi sekali lagi, tawasul bukanlah bid'ah, tawasul bukanlah syirik. Sendiri Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35 dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan ambillah wasilah untuk sampai kepada Allah. Hadis Nabi, hadis sahih menerangkan ada 3 orang yang bertawasul dengan amalnya. Sama, kita bertawasul karena mereka adalah wali-wali Allah. Sekian, mudah-mudahan manfaat, dan jangan lupa tawasul supaya kita lebih gampang, karena kita merasa jelek, kita merasa rendah, kita adalah hamba yang penuh dosa, jauh kita dari Allah. Dengan tawasul, harapannya menjadi tangga, harapannya menjadi jembatan, harapannya menjadi kendaraan untuk hajat-hajat kita dan kebaikan kita. Mudah-mudahan kita bersama orang-orang soleh. Amin. Al-Fatihah.